Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yudisium kok lemes ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Karena kan momen ini adalah momen yang bersejarah bagi mahasiswa dan tahun 2005 yang lalu saya juga pernah di sini, tapi kondisinya sangat memprihatinkan, Pak. Bangkunya banyak yang lubang-lubang dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur ketika masuk ke kampus FISIP ternyata luar biasa. Sarana dan prasarannya juga luar biasa, termasuk mahasiswanya. Saya beberapa kali mendapat rilis dari Humas UNED, ternyata ada beberapa mahasiswa yang berprestasi di FISIP. Ya, sebenarnya ini saya kemarin mendadak dari Bapak Wakil Dekan 3 Mas Edi diminta untuk menjadi orator. Kemudian saya bilang begini, Mas, saya ini masih buruh kok diminta jadi orator. Harusnya orator itu orang yang sukses, pengusaha dan sebagainya begitu ya. Tapi Mas Edi nggak apa-apa, yang penting tidak semua profesi itu mulia, termasuk Mas Edi menilai bahwa profesi seorang jurnalis itu adalah salah satu garda terdepan untuk demokrasi di Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya Zumrotun Solika dan biasa dipanggil Zika. Dan alhamdulillah saya tidak sebelum lulus saya sudah menjadi reporter dan penyiar di Radio Prosalina pada tahun 2004. Jadi ketika saya lulus sudah tidak perlu mencari lapangan kerja karena saya sudah bekerja di Radio Prosalina selama 4 tahun. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke kantor Berita Antara. Selama saya di kantor Berita Antara itu saya juga pernah mencoba untuk di Kementerian Luar Negeri bersama beberapa mahasiswa HI angkatan 99 dan 2000, dan saat itu ada alumnus HI Mbak Rina yang sudah ada di Kementerian Luar Negeri, dan alhamdulillah Mbak Rina berhasil menyisihkan banyak mahasiswa lulusan HI dari beberapa universitas yang terkenal. Jadi saya memotivasi adik-adik mahasiswa bahwa jangan menilai bahwa ketika kita di FISIP di Universitas Jember kalah dengan mereka yang di Universitas Indonesia, di UNER, atau bahkan di beberapa universitas di luar negeri. Saya mengambil contoh, pimpinan saya, Pak Ahmad Munir itu adalah alumnus FISIP, lulus tahun 91, dan beliau berhasil menjadi Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tahun 2023. Dan beliau berhasil menyisihkan pesaing-pesaingnya dari lulusan luar negeri. Bahkan gelar S3, Doktor Profesor, kalah dengan Pak Munir yang memang beliau adalah karyawan karir ya. Jadi mulai dia jadi jurnalis, kemudian dia jadi kepala biro LKBN Antara di Jawa Timur, di Bengkulu, sampai akhirnya dia menduduki puncak tertingginya di Direktur Utama Kantor Berita Antara. Jadi mungkin saya bisa bertanya, hari ini apakah sudah ada teman-teman yang yudisium hari ini sudah bekerja? Bisa angkat tangan? Ada lagi? Yang tinggi dong, masa bekerja malu-malu sih? Meskipun wirausaha ya, jadi jangan menganggap bekerja itu di kantor, kemudian bekerja itu di tempat yang mewah, tapi ketika kalian sudah menghasilkan uang sendiri, itu juga salah satu pekerjaan yang the best bagi saya. Yang sudah bekerja, yang berhasil menghasilkan uang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lumayan. Jadi saat mahasiswa pun kalian bisa bekerja melalui online ya.
sekarang kan banyak kanal-kanal media sosial, kemudian berbagai platform yang disediakan oleh berbagai aplikasi, mahasiswa pun sambil duduk juga bisa menghasilkan uang begitu. Jadi saya berharap lulusan FISIP ini tidak mencari kerja, misalkan yang saya prihatin kalau misalkan lulusan FISIP ini mendaftar sebagai ASN. Ada yang ingin jadi ASN enggak? Ada ya? Mudah-mudahan tidak ada. Jadi saat ini mahasiswa dituntut untuk menciptakan lapangan kerja, jangan mencari kerja. Dan banyak platform atau perusahaan-perusahaan yang itu membutuhkan kalian, inovasi atau pemikiran kalian. Jadi ASN itu mungkin bukan prioritas. Kalau dulu zaman saya masih prioritas, banyak yang mendaftar menjadi PNS itu sampai berkali-kali, bahkan sampai usia 35 pun masih antri mendaftar sebagai PNS. Tapi saya melihat beberapa tahun terakhir ini banyak sekali, sedikit sekali lulusan dari Universitas Jember itu yang antri untuk menjadi ASN. Tepuk tangan. Iya, dan itu zaman old, Pak. Kalau sekarang zaman generasi Z, saya yakin mungkin calon mertua kalian itu tidak akan seperti waktu zaman saya, masih mengidolakan sebagai PNS. Tapi ketika kalian memiliki wirausaha sendiri dan memiliki banyak pekerja dan menciptakan lapangan kerja, saya yakin calon mertua Anda, wow, hebat ternyata. Menantu saya, calon menantu saya. Karena saat ini tidak hanya prestis PNS dan sebagainya, tapi ketika kalian menghasilkan uang yang lumayan banyak dari pekerjaan, misalkan Anda sebagai penulis. Penulis itu memang tidak banyak orang mengenal. Tapi ketika buku Anda diterbitkan dan dibaca banyak orang, dan itu akan menginspirasi banyak kalangan. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah melihat bahwa saya dari Universitas Jember yang jauh di apa? Karena ketika saya pernah mendaftar di Kementerian Luar Negeri, ketika berkenalan dengan para calon apa namanya juga peserta saat melamar, dari mana? Universitas Jember. Loh, mana itu Universitas Jember? Mereka tidak tahu ada Universitas Jember. Tapi ketika sekarang banyak alumnus Universitas Jember yang menjadi pejabat, kemudian banyak menjadi orang-orang penting, maka Universitas Jember dilirik banyak orang. Hal ini terbukti banyaknya kerjasama-kerjasama yang dilakukan UNED dan beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri itu memilih UNED, bukan universitas lain untuk melakukan kerjasama. Jadi percaya diri itu perlu. Karena meskipun kalian di Universitas Jember, saya yakin ide-ide brilian, mutiara-mutiara yang terpendam dari FISIP Universitas Jember ini akan muncul nantinya. Dan jangan lupa membawa nama baik ya. Membawa nama baik FISIP Universitas Jember ketika kalian nanti bekerja. Karena kalau misalkan kalian memiliki track record yang buruk, ini akan menjadi salah satu stigma atau dicap oleh perusahaan bahwa oh alah, lulusan FISIP UNED ini ternyata misalkan korupsi. Nah, itu yang selama ini dijaga oleh teman-teman alumni. Alhamdulillah beberapa koruptor yang saya lihat di KPK itu insya Allah tidak ada lah yang dari Universitas Jember ya. Jadi saya berharap adik-adik mahasiswa ini bisa kemudian menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja, dan yang penting adalah kreativitas. Kalau kalian di era digital ini tidak melek informasi, tidak melek digitalisasi, maka kalian akan tertinggal. Kalau dulu saya ketika masuk di Radio Prosalina, mengetik
di laptop. Tapi sekarang tuntutan zaman saya harus bisa mengetik di handphone dan ketika saya kemana dan selalu update 24 jam. Karena menjadi jurnalis itu tidak ada waktu liburnya. Tadi pagi saya sempat bilang ke Pak Wadek 3 bahwa pagi tadi saya harus mengirim berita tentang 2 nelayan hilang di Puger yang ditemukan kondisi selamat. Nah, ketika saya diminta menjadi orator, saya harus menyelesaikan pekerjaan saya itu dulu. Tadi saya sempat mengirim berita di ruang transit sambil menunggu saya menjadi orator di Yudisium. Jadi kreativitas, inovasi itu adalah 2 kunci kalian untuk menciptakan lapangan kerja. Dan saya berharap setelah lulus ini ada adik mahasiswa, tidak ada yang menganggur, tidak ada yang menunggu pendaftaran PNS, karena mungkin ada 1-2 lah ya, yang mungkin karena orang tuanya PNS dan sebagainya. Tapi mulai hari ini singkirkan jauh-jauh untuk menjadi PNS. Lebih baik Anda menciptakan lapangan kerja daripada Anda mencari kerja. Karena dengan menciptakan lapangan kerja, kalian akan terus berkembang, berkreativitas, dan nantinya akan menjadi tokoh-tokoh yang sukses. Dan mungkin ketika nanti menjadi orang sukses akan dipanggil Universitas Jember, karena biasanya di wisuda itu ada beberapa tokoh-tokoh alumnus Universitas Jember yang diminta menjadi orator. Mungkin itu saja orasi dari saya, dan saya berharap nantinya kalian sebagai mahasiswa FISIP jangan sampai membuat citra yang buruk di masyarakat, di perusahaan, ataupun di tempat Anda berada. Jadi buatlah FISIP itu bangga. Anda menimba ilmu di FISIP sekian tahun, Anda harus membuktikan bahwa masyarakat bahwa Anda itu adalah orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sampah masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.